Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Setia Pradana dan rekan saya Muhammad Yudanta. Baik, pada video ini kami akan menjelaskan hasil implementasi proyek pengolahan citra digital. Nah, dengan judul klasifikasi citra siang dan malam untuk otomatisasi lampu jalan pintar menggunakan algoritma Navi Bayes. Nah, sebelum masuk ke bagian program dan hasilnya, kami menjelaskan dulu konteks tugasnya ya. Jadi proyek ini tuh merupakan lanjutan dari UTS, tugas UTS banget. Nah, pada saat UTS tuh kami sudah membuat rancangan sistem ya, eh, semacam PPT gitu ya. Itu tuh alurnya tuh ada input citra, konversi warna, filtering, terus ekstraksi fitur citra, terus klasifikasi Navi Bayes, terus yang terakhir itu output status lampu. Nah, pada tugas kali ini alur yang sebelumnya masih berupa rancangan tersebut. Kami implementasikan menggunakan sebuah citra yang terdiri dari citra siang dan malam. Sorry, yang terdiri dari citra siang dan citra malam. Jadi fokus video ini tuh bukan membuat project baru dari awal ya, tapi menunjukkan bagaimana alur yang sudah kami buat yang pada UTS bisa diterapkan langsung ke dalam program. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan dulu konsep projectnya ya. Jadi project ini tuh dibuat berdasarkan kasus sederhana, yaitu bagaimana sih lampu jalan bisa menyala atau mati berdasarkan kondisi pencahayaan lingkungan. Nah, secara umum kalau kondisi masih siang atau masih terang, maka lampu seharusnya mati ya. Terus kalau kondisi sudah malam atau gelap, maka lampu itu seharusnya menyala. Tapi di kondisi nyata membedakan siang dan malam tidak selalu mudah ya teman-teman. Misalnya siang hari ya, bisa aja kayak mendung sehingga tuh terlihat gelap. Namun sebaliknya ya, pas malam hari kan bisa terlihat terang karena ada lampu kendaraan, lampu gedung, atau lampu rumah, atau lampu-lampu pedagang-pedagang gitu, lampu jalan gitu. Nah, oleh karena itu, pada implementasi ini, sistem tidak hanya melihat citra dari terang atau gelapnya saja, tetapi juga mengambil beberapa fitur dari citra agar proses klasifikasi lebih masuk akal. Oke, selanjutnya ya, saya masuk ke bagian dataset ya. Di sini kami menggunakan 10 citra dataset. Ini dibagi menjadi dua folder, yaitu folder siang dan folder malam. Nah, untuk folder siang terdapat 5 citra. Citra yang digunakan tidak hanya dalam kondisi siang cerah, tetapi juga ada kondisi mendung dan kondisi senja. Jadi kayak sore gitu yang masih terang. Nah, lalu ada folder malam, itu sama, terdapat 5 citra juga. Citra yang digunakan terdiri dari malam gelap, terus malam di jalan, terus langit malam, terus malam dengan lampu jalan, terus ada lagi yang terakhir malam di area ramai kayak di event atau di apa itu. Lalu di sini alasan kami menggunakan variasi citra seperti ini adalah agar sistem tidak hanya diuji pada kondisi yang ideal saja, tetapi juga tidak hanya tidak hanya siang yang sangat terang dan malam yang sangat gelap, tetapi juga ada kondisi yang lebih realistis seperti siang mendung, terus malam yang banyak cahaya lampu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke ini alur sistemnya ya. Jadi yang pertama itu alur implementasi yang kami gunakan tuh ini seperti implementasi pada UTS, itu yang menggunakan flowchart. Yang pertama itu input citra, lalu konversi warna, lalu filtering, lalu ekstraksi fitur citra, lalu klasifikasi Navi Bayes, dan output status lampu. Oke, tahap pertama adalah
input citra. Nah, pada tahap ini program membaca citra dari folder dataset. Jadi semua gambar yang ada di folder siang dan malam akan dibaca oleh program sebagai data awal. Nah, setelah citra berhasil dibaca, tahap berikutnya adalah konversi warna. Citra awal masih berupa citra berwarna, kemudian program mengubah citra tersebut menjadi grayscale. Nah, tujuannya adalah agar citra menjadi lebih sederhana karena grayscale hanya memiliki satu kanal intensitas. Nah, dengan grayscale sistem lebih mudah melihat tingkat terang dan gelap dari gambar. Hal ini penting karena perbedaan utama antara kondisi siang dan kondisi malam biasanya itu terletak pada pencahayaan. Lalu setelah itu masuk ke tahap filtering. Nah, ini digunakan untuk mengurangi noise atau gangguan kecil pada citra. Jadi citra yang sudah menjadi grayscale akan diperhalus terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Kalau dijelaskan secara sederhana, filtering ini seperti tahap merapikan gambar. Nah, tujuannya supaya nilai fitur yang nanti dihitung menjadi lebih detail atau stabil. Oke, selanjutnya, enggak, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sampai di sini citra sudah melewati tiga tahap awal, yaitu input citra, terus konversi grayscale dan filtering. Nah, untuk tahap berikutnya yaitu ekstraksi fitur, klasifikasi naive Bayes, hasil program dan analisis akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Yudanta. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yudanta dengan NIM belakang 0055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan alur implementasi yang telah kami gunakan mengikuti flowchart pada PPT yang telah kami gunakan untuk tugas UAS sebelumnya. Terdapat beberapa metode yang akan kami gunakan, yaitu input citra, konversi warna, filtering, ekstraksi fitur citra, klasifikasi naive Bayes, dan output status lampu. Lalu saya akan melanjutkan tentang ekstraksi fitur citra, klasifikasi naive Bayes, dan output status lampu. Baik, pada tahapan ekstraksi fitur citra, setelah melewati proses grayscale dan filtering, program akan mengambil beberapa fitur penting dari citra, yaitu fitur yang digunakan pada program ini adalah brightness, kontras, area gelap, area terang, dan rata-rata warna RGB. Brightness digunakan untuk melihat rata-rata kecerahan citra. Semakin tinggi nilai brightness, maka citra cenderung semakin terang. Lalu kontras digunakan untuk melihat perbedaan antara bagian terang dan gelap pada citra. Lalu area gelap digunakan untuk menghitung seberapa besar bagian citra yang gelap, sedangkan area terang digunakan untuk menghitung seberapa besar citra yang sangat terang. Lalu kemudian rata-rata warna RGB digunakan agar sistem tidak hanya melihat citra dari grayscale saja, tetapi juga tetap mempertimbangkan karakter warna dari citra. Ekstraksi fitur ini penting karena fitur-fitur tersebut menjadi data utama yang akan digunakan oleh algoritma naive Bayes. Jadi naive Bayes tidak langsung menebak dari gambar tapi dari nilai-nilai fitur yang sudah dihitung sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan klasifikasi naive Bayes. Setelah fitur diperoleh, tahapan berikutnya adalah klasifikasi menggunakan naive Bayes. Pada tahap ini, fitur citra yang digunakan ke model naive Bayes. Pada tahap ini, fitur citra dimasukkan ke model naive Bayes. Model ini akan menentukan apakah citra lebih cocok masuk ke kelas siang atau ke kelas malam. Secara sederhana, jika citra memiliki brightness tinggi dan area gelap lebih kecil, maka citra cenderung diklasifikasikan sebagai siang. Namun sebaliknya, jika area gelapnya lebih besar dan pencahayaan rendah, jika area gelapnya besar dan pencahayaannya rendah, maka citra cenderung diklasifikasikan sebagai malam. Namun sistem ini tidak hanya bergantung pada brightness saja. Hal ini penting karena pada malam hari bisa saja terdapat cahaya buatan seperti lampu kendaraan, lampu gedung, atau lampu jalan. Kalau hanya melihat brightness
brightness-nya saja, citra malam yang ramai bisa saja dianggap sebagai siang. Karena itu, program juga memperhatikan area gelap, area terang, kontras, dan rata-rata warna RGB. Lalu untuk output status lampu, setelah citra diklasifikasikan, tahap terakhir adalah output status lampu. Aturannya sederhana, jika hasil klasifikasi adalah siang, maka status lampu adalah mati. Sedangkan jika hasil klasifikasi malam, maka status lampu adalah menyala. Baik, kita akan masuk pada penjelasan hasil program dan contoh analisis. Sekarang kita akan lihat hasil yang telah kita dapatkan. Pada visual ini, setiap citra ditampilkan dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah citra original, yaitu gambar asli sebelum diproses. Lalu bagian kedua adalah citra grayscale, yaitu citra yang sudah diubah menjadi satu kanal intensitas. Dan bagian ketiga adalah citra setelah filtering, yaitu citra yang sudah diperhalus. Pada bagian atas gambar ini, terdapat di bagian atas gambar juga ditampilkan hasil prediksi, lalu status lampu, brightness, kontras. Jadi hasil ini bisa dilihat bahwa tidak langsung diklasifikasikan begitu saja, tetapi melalui proses sesuai dengan alur yang sudah dirancang pada UTS sebelumnya. Untuk contoh pertama, kita bisa lihat pada citra siang, yaitu citra ini diprediksikan sebagai siang hari, sehingga status lampunya mati. Hasil ini sesuai karena citra menunjukkan langit cerah dengan cahaya matahari yang kuat, sehingga pada nilai brightness mencapai 159,20. Dan pada citra yang kedua yang akan kita gunakan adalah citra malam. Citra ini diprediksi sebagai malam hari dengan status lampu yaitu menyala. Ini sesuai karena citra menunjukkan kondisi malam yang gelap, sehingga nilai brightness-nya juga cukup rendah, yaitu 10,81, dan lalu area gelapnya juga sangat dominan. Lalu ada satu hasil yang menarik, yaitu pada citra siang dengan nama file siang 4. Label awal citra ini dimasukkan sebagai siang karena gambarnya merupakan kondisi senja, tapi sistem memprediksi citra ini sebagai malam, sehingga status lampunya menjadi menyala. Menurut kami, ini bisa menjadi contoh kondisi transisi, karena walaupun masih ada sisa cahaya matahari, kondisi pada citra tersebut mulai gelap. Nilai brightness-nya juga cukup rendah, yaitu 87,31. Jadi sistem ini membaca bahwa kondisi pencahayaannya sudah mendekati malam. Dari sini bisa dilihat bahwa sistem jauh lebih sensitif terhadap tingkat pencahayaan, bukan hanya berdasarkan warna. Kita akan lanjut pada hasil analisis grafik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis grafik. Pada grafik brightness terlihat bahwa citra siang umumnya lebih memiliki nilai brightness yang lebih tinggi dibandingkan citra malam. Misalnya siang 1, siang 2, siang 3, siang 4, siang 5 memiliki nilai brightness yang cukup tinggi. Sedangkan citra malam memiliki brightness yang cukup rendah. Kemudian pada grafik area gelap, citra cenderung pada grafik area gelap cenderung memiliki persentase area gelap yang lebih tinggi. Contohnya pada malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, dan malam 5 memiliki area gelap yang lebih tinggi dibandingkan citra pada siang hari. Namun ada juga citra malam seperti malam 4 dan malam 5 yang memiliki persentase brightness-nya cukup tinggi karena banyak cahaya buatan, tetapi sistem ini tetap memprediksi sebagai malam. Ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya bergantung pada brightness, tetapi juga mempertimbangkan fitur lain. Kesimpulannya adalah dari hasil implementasi ini, sistem sudah berhasil menjalankan alur pengolahan citra digital dari awal sampai akhir. Program ini dapat membaca 10 citra
yaitu mengubah citra menjadi grayscale, melakukan filtering, mengekstraksi fitur, melakukan klasifikasi menggunakan noise bias, dan menghasilkan output status lampu. Secara keseluruhan, hasilnya sudah cukup baik untuk tahap implementasi awal. Dari 10 citra yang digunakan, sebagian besar citra berhasil diklasifikasikan sesuai kondisi cahayanya. Adanya citra senja yang terbaca sebagai malam juga menjadi bahan analisis karena kondisi tersebut memang berada di antara siang dan malam. Namun sistem ini memiliki keterbatasan. Dataset yang digunakan masih sedikit, yaitu hanya 10 citra. Selain itu, kondisi pencahayaan di dunia nyata sangat beragam. Misalnya siang hari bisa sangat gelap karena hujan deras, atau malam hari bisa sangat terang karena banyak lampu peta. Untuk pengembangan selanjutnya, dataset bisa diperbanyak dan fitur citra bisa ditambah agar hasil klasifikasi bisa menjadi lebih akurat. Jadi kesimpulannya adalah rancangan sistem yang sebelumnya dibuat pada UTS sudah berhasil diimplementasikan ke dalam program. Alur yang awalnya hanya berupa flowchart sekarang sudah bisa diterapkan langsung pada 10 citra. Sistem dapat menentukan apakah citra termasuk siang atau malam, lalu mengubah klasifikasi tersebut menjadi keputusan status lampu, yaitu lampu mati untuk siang dan lampu menyala untuk malam. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.